Saya Dinda Cantika Febiola Berginting dari kelas 11 IPA SMA Santo Ignatius Medan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran di Pangkalan Brandan, yaitu pada bidang studi sejarah. Jadi Pangkalan Brandan adalah ibu kota Kecamatan Babelan, Kecamatan Silepan, Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Brandan Timur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang terletak di pesisir pantai timur Sumatera Utara, sekitar 60 km di sebelah utara kota Binjai. Kelurahan ini terletak strategis karena dilalui oleh jalan raya lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Utara relatif dari Aceh. Pangkalan Brandan terkenal karena merupakan salah satu ladang minyak tertua di Indonesia dan telah dieksploitasi sejak zaman Hindia Belanda. Pada tanggal 13 Agustus 1947 terjadi peristiwa bersejarah di tempat ini yang dikenal dengan sebutan Brandan Bumi Hangus, yang hampir sama dengan Bandung Lautan Api. Peristiwa ini sebagai salah satu strategi para pejuang sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Belanda, di mana seluruh instalasi dan fasilitas industri perminyakan di Pangkalan Brandan dibakar para pejuang kemerdekaan. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana sejarah pangkalan minyak di Pangkalan Brandan. Jadi dalam beberapa referensi sejarah menyebutkan bahwa pengeboran sumur minyak di Indonesia dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1871, pengeboran sumur minyak pertama dilakukan di Cirebon. Namun, sumur produksi pertama adalah sumur Telaga Said di Sumatera Utara yang dibor pada tahun 1883. Kemudian disusul oleh Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada tahun 1885. Sejak itu kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia dimulai. Hasil eksploitasinya digunakan untuk kepentingan pihak Belanda. Pada tahun 1892, kilang minyak Royal Dutch di Pangkalan Brandan yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Sebagai bahan yang merupakan sumber energi bagi perekonomian dan mesin untuk perang, minyak menjadi sasaran empuk bagi kedua pihak yang berseteru. Jadi pada tahun 1940-an, pemerintahan Hindia Belanda tak mampu menahan serangan Jepang yang melakukan invasi ke Indonesia. Akhirnya Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda atas Indonesia pada waktu itu. Berbagai proyek yang ada di Indonesia dengan cepat dikuasai Jepang untuk membantu perekonomian penjajah, termasuk menguasai industri minyak di Pangkalan Brandan. Setelah berhasil dikuasai, Jepang melakukan perbaikan lapangan dan kilang minyak menggunakan Romusa dan pekerja yang dulunya bekerja di situ. Upaya tersebut dilakukan Jepang untuk membantu kepentingan militernya dengan mempekerjakan Romusa. Kapasitas produksi dari 30 ton per hari bisa menjadi 10.000 ton per hari. Keberhasilan Jepang membangun kilang minyak menjadi perhatian pihak sekutu, yang kemudian menjatuhkan bom Little Boy dan Feldman di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa pengeboran ini akhirnya membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Jepang menyerah, pekerja dan rakyat yang berada di sekitar Pangkalan Brandan ingin menduduki kilang tersebut. Aksi ini mendapat tantangan keras dari Jepang. Nah, akhirnya pekerja menguasai kilang setelah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Komite Nasional Indonesia, Teluk Haru, dan Barisan Pemuda Indonesia. Kilang minyak yang dikuasai ini berubah nama menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia atau PT MNRI, yang merupakan cikal bakal PT Pertamina atau Persero. Pergantian nama yang dilakukan sepihak menjadikan pekerja yang berasal dari Jepang tak bisa berbuat apa-apa. Mengingat posisi mereka yang tidak menguntungkan, dua pasukan Belanda melakukan penyerangan ke berbagai daerah yang dianggap vital. Kemudian pada bulan Juli tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer ke berbagai wilayah di Indonesia.
Langkah ini merupakan usahanya untuk kembali menguasai Indonesia. Perusahaan tambang minyak juga menjadi sasaran Belanda, salah satunya adalah Pangkalan Brandan. Pasukan Belanda melakukan penyerangan ke berbagai daerah yang dianggapnya vital. Akhirnya, pimpinan Tentara Republik Indonesia atau TRI yang berada di Kabupaten Langkat berencana membumi hanguskan seluruh instalasi produksi perminyakan berikut objek-objek vital lainnya. Puncaknya pada tanggal 13 Agustus 1947 terjadi pembumi hangusan seluruh instalasi dan fasilitas industri perminyakan di Pangkalan Brandan. Nah, selanjutnya kita membahas detik-detik pembumi hangusan Pangkalan Brandan. Jadi, referensi sejarah menyebutkan Brandan bumi hangus diawali dengan invasi pasukan sekutu bersama Belanda yang dikenal dengan sebutan agresi militer 21 Juli 1947 ke wilayah Sumatera Utara. Nah, pasukan sekutu yang dikenal dengan nama Komando Batalion 42 mengerahkan pasukan infanteri didukung satu peleton carrier panzer serta satu detsemen binaan Po Ankyu. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan pejuang di Stabat 5 Agustus 1947, pasukan sekutu berhasil melintasi Tanjung Pura dan tertahan di gerbang. Di Pangkalan Brandan, para pejuang mengetahui sasaran pasukan sekutu berupaya merebut tambang minyak tersebut. Panglima Divisi 10 TRI yang berkedudukan di Banda Aceh memerintahkan agar tambang minyak itu dimusnahkan. Maka pada tanggal 8 Agustus 1947, Komando Sektor Barat atau Utara atau KSBO mendapat kabar pasukan Belanda sedang mempersiapkan serangan besar-besaran guna merebut tambang minyak. Bahkan Radio Hilversum Belanda di Jakarta telah menyiarkan berita propaganda yang menyatakan Pangkalan Brandan telah dikuasai sekutu. Pada 11 Agustus 1947, Mayor Nasaruddin selaku Komandan Batalion Pengawal Kereta Api dan Tambang Minyak atau TPKA dan TM dan Plastik Militer Komandan atau PMC bersama satu kompi dari Batalion Pimpinan Letnan Ahyar dan Laskar Rakyat Gabungan Pimpinan Ahib Lubis mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada seluruh penduduk untuk meninggalkan kota Pangkalan Brandan dan sekitarnya selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 1947. Pada hari yang sama, jembatan Securai diledakkan untuk menghambat lajunya pasukan sekutu. Sementara PMC Pangkalan Brandan juga mempersiapkan badan untuk mengurusi pengungsian yang dipimpin Patih Sutan Naposo Perlindungan. Pembumi hangusan tambang minyak Pangkalan Brandan diawali dengan meledakkan tangki-tangki besar, pondasi penyulingan, dan gedung-gedung perusahaan tambang minyak. Sekitar pukul 3 dini hari 13 Agustus 1947, api berkobar di Pangkalan Brandan. Akibat peristiwa ini, Pangkalan Brandan beserta industri luluh lantak dan terbakar sehingga sistem eksploitasinya yang biasa berjalan akhirnya berhenti total. Nah, saat ini ada 5 unit operasi daerah produksi di bawah Pertamina. Unit 1 yang membawahi daerah Aceh dan Sumatera Utara berkantor pusat di Pangkalan Brandan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.